Selamat malam lur, jumpa kembali dengan Ipin 92KG. Malam ini yaitu temanya tentang kiat usaha, awal usaha. Bisa diawali dengan cuaca ataupun musim, menyesuaikan. Tidak lupa ataupun sekedar mengingatkan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Yang sudah subscribe jangan disentuh ya, jangan diulek-ulek ataupun jangan didulek-dulek jangan ditekan-tekan. Kalau yang sudah subscribe biarkan, yang belum saja silakan subscribe ya. Sekali lagi yang belum subscribe saja. Seperti biasa ada laptop, ada LED Budi Prayitno 17. Siap ya. Jangan lupa Ipin 92KG juga miliknya Budi Prayitno 17 berdua ya. Gitu lur ya. Ini kita apa ya, ada situasi yang memungkinkan untuk kiat usaha, banting setir ataupun mensiasati orang yang putus kerja. PHK. Putus kerja dalam artian di PHK. Ataupun pekerjaan bisa dimulai dengan wira swasta. Contoh seperti musim ini, yaitu musim ketiga, bahasa Indonesianya apa? Kemarau ataupun sulit-sulitnya air bisa dimulai dengan dagang air. Air itu ya macam-macam, ada jualan es, ada yang benar-benar air galon, ada yang kayak jenis ora air hujan. kesulitan kalau air hujan. Jadi benar-benar menjadi, mudah-mudahan malam ini menjadi inisiatif ataupun menjadi inspirasi teman-teman. Inisiatif sendiri maksudnya. Mencari solusi. Bagaimana caranya? Betul. Tidak usah mencari duit, tapi duitnya mencari kita. Bagus. Mencari duit kan dengan cara mider. Ya, tapi nek diam di tempat, ada pelanggan datang ataupun pembeli yang sifatnya kan datang, uang datang dengan sendirinya. Rezeki menghampiri. Ya, untuk membuka jalan, Lady yang dulunya sudah juga jadi pedagang, coba kita ingin tahu resep dan rumusannya. Piye lek? Piye rumusane wong dodol ya? Memulai dagang ya. Apa lek? Kiat-kiat apa sing pertama sing harus dijalani? Nek aku biasa sing sering tak gunakan, mungkin juga aku sering karo kanca-kanca juga, biasanya aku takon apa sih sing disenengi saat ini misalnya. Itu langkah awal. Dari hobi dulu ya. Mungkin dari hobi, mungkin kesenangannya apa? Apa mau situasi juga bisa. Kok ada gambar. Minimal apa sing dadi nok pikirane saat iku. Nah, iku langkah awal. Pasti iku. Soalnya nek ora sesuai karo pemikiran, kita mengerjakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan pemikiran. Jikalau ada kendala sedikit pun nanti akan terasa berat, putus asa, putus semangat. Tapi ketika kita menjalani ini dengan enjoy, kita menjalani dengan senang hati, maka yang terjadi akan berjalan dengan lancar. Mengalir. Jikalau ada kendala seberat apapun, insya Allah akan bisa teratasi. Itu kalau atas dasar dengan senang. Hobi ya. Hobi dagang bisa jadi hoki. Ya. Dasar utama, apakah cukup dengan niat awal, perencanaan harus matangkan dulu secara teknik, bahan, yang tak kalah penting modal dan lingkungan pengaruh, disesuaikan sepenuhnya nenggon iku mau. Ya, karena bagaimanapun dagang kan ada yang sifatnya di pasar, di jalanan, ataupun yang di kios, atau kan gitu, di toko atau di rumahan, skala rumahan atau apa. Ya.
Nek untuk mensiasati untuk saat-saat seperti ini, solusinya kira-kira gini. Mungkin lahan ini sudah terlalu padat. Ya, kesempatan untuk jualan saja kadang-kadang itu nggak ada. Dalam artian tempat, lokasi buat dagang. Nah, untuk mensiasati usaha rumahan yang tapi mau nggak mau, kita berpikirnya kan gini. Apakah cukup di pinggir jalan? Apakah cukup di pedalaman, dalam arti apa ya, gang RW, gang kampung. Tapi yang namanya rezeki kan tidak pandang bulu, tidak harus di jalanan tok. Di dalam kampung pun kadang-kadang kalau kita punya nama, dalam artian wah masakannya enak, pengolahan airnya enak ataupun gimana, kan otomatis kedok tular, sambung menyambung informasinya. Begini laptop gini lur, kayaknya ini baru mau usaha. Sambil kita ngobrol-ngobrol, kita kupas lebih dalam laptop mau usaha apa kira-kira. Kebetulan lur kena PHK lur. Dulunya driver ya, mungkin kurang setoran atau gimana, ataupun malah nggak setor sama sekali. Nah, ini tapi enggak lah, yang pasti kemungkinan ada situasi yang tidak bisa dipaksakan. Ya ini laptop mau usaha, kira-kira mau usaha apa? Kita tanya, laptop mau usaha apa laptop? Neng pikiranku. Jangan di pikiran, di niatan. Nah, maksudnya kan di planning sih Mas ya. Gampangan ngono. Di planning sih. Nang pikiranku iku pengen usaha banyu, air minum. Ya contohnya kayak es degan ini gue ya. Di musim kemarau cocok. Musim kemarau kan enak iku ya. Enak. Sambil kalau goreng-gorengan sithik-sithik neng ngarep omahe teras lah gampangan. Gorengan sithik berarti semene. Jadi cukup anggo apa ya? Incep-incep apa piye? Dijual apa incep promo? Yo promo ora apa-apa, semene kan wajar ya promo kan ngirit kan. Ya, gini lur. Sedikit ada filosofi. Kadang-kadang penjual dawet sendiri itu pakai gambar semar dan gareng. Semar dan gareng itu dari kalimat yaitu mareng. Mareng itu kemarau. Ya, makanya lebih kadang-kadang kalau dipikul, zaman dulu dipikul itu ada gambar semar dan gareng itu, kalau bacanya itu mareng, kemarau, supaya orang mau jual mau beli dawet ini. Datang lebih segar atau gimana? Aku penyegar. Ya. Itu ikon. Kira-kira bakal ikon apa lek gunangmu lek? Waduh, lah iki ikone iki apa ya? Aku wae akone. Sing tuku ora moro malah balik. Kira-kira malah kepikiran. Padha meloncat. Jadi ada filosofi seperti itu, ada mareng. Nek masalah ikon ya tetep penting ya ciri khas kan ya. Iya. Bener. Tapi urung kepikiran tak kayak apa, urung kepikiran. Apa degan kroak? Ya bisa jadi ya, apa bisa jadi. Degan ketok nganep tok, jerin tok piye. Sempetnya ngger tulisane es degan nang ngono tok. Masalah ikon kok pikir kari. Sing penting action sih. Sip. Eksekusi sih penting. Kira-kira di mana? Di lokasi mana? Rumahan, skala rumahan, jalanan apa pasar? Kebetulan rumah saya itu pinggir jalan, dekat pasar, jadi strategis lah. Ya. Cocok. Strategis. Jadi orang sekolah lewat depan rumah saya gitu. Orang pulang sekolah lewat lagi, orang belanja lewat lagi. Tempatnya itu strategis, ramai tempat situ. Bagus. Ya, untuk awal-awal kemungkinan Ledi juga punya resep. Nah, kita tanya Ledi. Iya, resep PP Ledi orang dagang pertama iki. Pertama kali orang dagang. Awalan. Apakah yang langsung dicari ya keuntungan? Apa penyesuaian? Wah. Awal pertama tetap dari tadi. Pertama punya niatan apa? Perencanaan yang matang. Terus habis itu produk apa yang kita sajikan. Kita harus bentuk produk yang benar-benar maksimal.
sebagus mungkin. Untuk keuntungan itu belakangan. Ya, gitu. Untung jangan dipikir dulu. Yang penting kita sajikan produk yang bagus untuk konsumen, untuk calon-calon konsumen kita. Itu yang terpenting. Jadi kita jangan melulu mikir berapa sih untungnya. Walaupun kadang-kadang kita juga Tombok. hitung-hitung juga. Kor. Cuman itu Ya. untuk belakangan aja. Yang penting apa sih yang kita sajikan yang terbaik untuk calon konsumen, itu yang terpenting. Apa sih sing pas kanggo masyarakat iki mau Betul. pembeli. Mulai dari harga. Kalau harga tetap namanya pemula harus berani bersaing, Banting. banting harga. Nggak perlu promo. Ya Itu iku. biasanya kiat-kiat seperti asal jangan sampai rugi secara finansial. Ini mau jangan. Kalau nek rugi udah pasti. Awal-awal rugi udah pasti. Mungkin kan rugi secara tenaga, pikiran. Ya rugi modal juga. Nah, minimal tepo lah, minimal tepo. Kembali modal. Nah, kembali modal itu. Tapi nek Ya awal hidup kan promo. nek pertama promo yang tekor sak kabehane. Ya memang gitu. Biasanya seperti itu. Memang Kalau gitu. mau besar, tetap kita butuh sesuatu yang besar juga. Ya. Mosok mancing iwak paus, bangimu iwak teri kan nggak mungkin. Tetap bangimu gede. Iya, iya. Iwak mancing iwak hiu, banginnya teri nggak mungkin. Tetap iwak bandeng, iwak tongkol, banginnya ngono. Iya. Nek mancing iwak wader kayak cacing cukup. Yang namanya jual air ataupun es lah katakanlah seperti itu ya. Es sirup, ada es teh, es sasetan. Sasetan kan macam-macam, ada merek-merek apa kan gitu ya. Apalagi es kelapa muda atau degan. Yang penting itu nominal, satu nominal menurut saya ya. Nominalnya kira-kira yang masih dijangkau untuk anak-anak, Betul. orang dewasa, Betul. orang tua, itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Berarti menentukan target Ya. konsumen seperti apa. Yang namanya DE kan ini laptop kan mengharapkan ketika mau diampirin atau ya disamperin pelanggan yang sifatnya bukan hanya orang awam apa orang biasa tapi anak-anak sekolah. Ya. Berarti kan anak-anak sekolah kan tahu sendiri. Ya. Ya mungkin dari sisa-sisa apa ya ongkos Uang saku. uang jajan. Ya. Walaupun sudah dihitung ini yang bawa motor untuk bensin untuk parkir sekian, sisanya seperti ini, kemudian besar ganti jajan. Sebenarnya namanya anak pelajar sudah pastilah sisanya nggak mungkin sampai Iya. di atas rata-rata, otomatis kan ya sisanya namanya sisa gimana sih? Pokoknya Pasti bisa terjangkau lah Mungkin untuk dari mereka. 2.000, 3.000, nah, gitu. Nah, kira kok mulai dari situ harga terjangkau. Yang kedua rasa. Kalau rasanya benar-benar cocok di lidahnya orang semuanya kalayak umum, Betul. ya itu saya kira ya mungkin mau dari orang yang pernah minum sudah pasti memberitahu temannya yang lain. Ya. Namanya gedok tular ataupun saling beri informasi bahwasanya Ya. ada minuman yang enak tapi murah. Nah itu loh biasanya untuk menggait pembeli. Betul. Gitu Betul. ya. Tapi kan gitu. Kita kan ngomong rame nih. Kita sekali-kali kita ngomongin apa ya? Sepi nih, sepi nih. Ketika sepi, kira-kira langkah apa le? Sebab jalan le. Ya nek sepi nek Apa cukup gua? ya disumbang. Di sedekah. Sudah. Cara Sak toples e. yo aja toplas udah durung esuk neng kok. Sedekah orang liwat misalnya kenal Mas ini UBS sih. Kan ngono sih. Aku lagi dit amal kan. Yo jangan. Nek kamu bilang mie amal malah mereka nggak mau. Lah yo ibaratnya dalam arti ngamal kan. Tapi agar usah duit dirasakno piye enak ta ora. Ora ngomong kan bisa membelajar awake dhewe mau sih ya. Tak kira gini, saya itu pernah berteman dengan orang pedagang. Mereka itu tidak pernah menawarkan, tapi ya cuma ngomong, aku ki dodol nang kene. Aku ki jualan di lokasi sini. Ketika ada temannya lewat ataupun mampir, tanpa basa-basi, gawe ke, sogake, saji ke mau, otomatis teman yang mau datang ke mau bilang, aku nggak beli kok.
Oh gak pengen kok, cuma kepengin lu gue delok apa situasi ngenten koncong, biasalah. Hampir. Sagir ta ngono situ. Pokoknya- Sagir ta. Wes dobe dhisik, seperti itu. Iku termasuk trik Iya. teknik Ya, promo. Iya. Salah satu teknik promo juga. Promo sambil mengikat pembeli-pembeli mau kan tuh mana lu enak tae. Ngono minumannya enak, gorengannya Itu salah satu trik itu. ya ini bang, promo jalan, Promo. otomatis. Gue nggak usah nggo toro, bang. Gue mau pada karo toro. Iya. Iya. Iklan, Iya. iklan murah. Iklan jalannya. Yo masuk ide iku masuk. Iklan murah itu. Kalau saya memang seperti itu. Jadi aku lihatnya, oh, itu salah satu yang benar itu trik cara Iya. yang benar-benar ringan, tanpa harus memberi pamflet Iya, betul. ataupun masang banner di mana-mana nggak perlu. Karena bagaimanapun ya itu malah apin nih. Satu memberi dalam hatimu, niatanmu memberi sedekah. Yang kedua, niatanmu memberikan rasa gimana. Paling tidak kan gini, otomatis kamu menanyakan piye rasanya. Rasanya piye? Hmm. Kurangnya opo? Kamu butuh masukan kan? Nah, iya jelas. Butuh komen. Nah, butuh masukan. Itu bagus, langkah-langkah bagus. Sip itu. Adapun yang kadang-kadang benar-benar kalau nggak ada yang nggak bisa dijual kembali besok, memang banyak yang berikan kepada orang. Dalam artian yang daripada mubadir, daripada kadang-kadang kayak namanya santan, apa kan? Iya, iya. Tulis Betul, bahasa betul. cepat basi, Betul. ya. Kalau Itu seperti termasuk itu. salah satu bentuk pelayanan Ya. pada calon konsumen. Kalau pelayanan kita bagus, otomatis dia akan kembali lagi. Iya. Pelayanan itu kita sebagai tapi penting banget. Penting banget. Yang kedua kebersihan, Pak. Betul. Betul. Kebersihan harus jaga bagaimanapun itu diminum, Iya. ya. Dikonsumsi untuk manusia. Mm-mm. Kalaupun Penting. kita jualan kok ya amat saya boleh permisi kalau kita kelihatan diri dekil, apalagi jari-jari kuku ini kelihatan hitam-hitam ataupun gimana atau Jijik pokoknya. orang ya orang kalau yang mau beli kan akhirnya kan mikir, Iya. wah Mau mau- gila nih. wah dagangannya sih kita menggiurkan tapi kok uangnya kok Wong ngeprot ngono. yang jualan Lemprot ngono iki. yang jualan kok gitu kan gitu ya, itu sudah Kapur. mengurangi nilai ya itu Mengurangi nilainya. sekali, mengurangi. Iku wes umum iku dalam segala hal iku. Apalagi ya mulut kan, udah pasti kesana-sana. Makanan itu memang riskan, harus benar-benar dijaga. Steril. Steril. Harus benar-benar steril. lingkungan sekitar otomatis lagi kebersihannya dijaga bagaimana, perhatikan, paling tidak diperhatikan. Betul. Betul. Kalaupun tidak laku kan ya bukan berarti terus kamu ini gimana, nggak perlu sampai ya main dukun-dukun, nggak perlu. Cuma yang perlu itu bagaimanapun kamu hidup di tanah Jawa, Iya. bagaimanapun harus kamu pakai hitungan Jawa. Nah. Sip iku. Ya, jadi ada sesuai dengan kelahiran kita, kadang-kadang bagaimanapun wajib, ya bukan wajib ya, bagi yang tahu-tahu saja. Yang nggak tahu nggak apa-apa sih, cukup dengan hewan dengan Bismillah niat. Tapi bagaimanapun kalau kita punya leluhur, kalau kita punya merasa hidup di tanah Jawa ya alangkah lebih baiknya pakai hitungan. Karena ada hitungan yang sifatnya itu benar-benar untuk kerja atau mencari nafkah, ada yang saudaranya gimana, itu ada yang sifatnya larangan-larangan yang nggak bisa diterjang sama sekali. Gitu. Ya gitu Le. Jadi kalau saya lebih menyarankan bagaimanapun dimatangkan dulu. Betul. Mulai dari modal, niat, tempat, gitu. Bahan baku. Bahan baku. Ya nek masalah niat insyaallah siap. Tempat siap. Nah, garis siji modal iki. Nah, modal iki lho. Adapun yang bisa membantu, tapi ada yang cukup lama, ada yang cukup cepat. Lama ada ya kalau saya sendiri lebih banyak membaca surat. Ngono ya. Surat Yasin, Surat Yasin. surat Fatihah. Iya, iya. Yang paling cepat
surat tanah. Yang paling cepat itu surat tanah. Karena itu sih paling sesuainya seminggu paling. Enggak pakai lah, enggak masuk seminggu. Ini cepat ya. Sesuainya seminggu di ACC-nya udah viral gue no. Jurasur. Bagaimanapun ya, itu jalan untuk modal untuk umrah dia cepat. Iya. Umrah cepat itu, surat tanah. Terimane bakul es wae. Ora ke surat Surat tanah. tanah, ya. Ajur. Pengembangan Pak. Ya gitu. Yang penting akun saya, yang penting satu terjangkau. Itu kunci Pak. Penting. Iya. Soalnya target Ya, dari memang. konsumen. Usaha iki cara misalkan aku dodol, iku target itu nyentak sekolah, inti sekolah. Ya. Sekolah kan mungkin kok tarifnya bisa tak pampang ke depan kan. S3 RP sekian. Iya. Ya kan gitu, mesti ada kan. Betul. Berarti harap tuh kan, oh duitku mek semene cukup. Nah, mereka nggak takut ya. nah, Sip. nah. Ya. Ya memang yang kedua rasa. Satu Kualitas nominal rasa. ya rasa itu jangan pernah berubah. Betul. Kalaupun memang kamu ingin apa-apa lagi mudah, apa-apa serba naik, mulai dari gula, mulai dari sirupnya ataupun apa naik semua, ya kamu jangan mengurangi rasa. Betul. Gak apa-apa kamu bilang aja naik, tapi rasa itu tetap aja apa ya biasanya Jadi ciri khas soalnya. rasa itu tetap utuh, Jangan berubah. jangan berubah. Kalau nggak gitu dikurangi sithik lah misalkan Porsinya. Ya, porsinya nggak dikurangi. apa-apa. Boleh. Tapi rasa Porsinya. kan tetap, tapi porsinya dikurangin kan. Jangan pernah Betul. harga tetap, terus rasa dikurangi, Wah, itu porsi merusak. tetap. Itu merusak citra. Merusak ya? citra, ya. Merusak banget. Ya kayak gitu. Ya pendamping, paling nggak pendamping. Ada gini, ada pilihan. Mulai ada harga mulai terendah mungkin dari 3.000, 5.000. Ya pokoknya seterusnya. Selain apa ya kayak martabak kan pakai telur 1, telur 2, telur 3 kan betul. ada tingkat-tingkatannya. Yang penting gini, bagaimanapun saya juga punya sana sini ya ibaratnya bermain-main. Ketika kamu jualan, kamu jangan pernah menarget dengan kalimat baku yaitu kalau beli ya beli. Kalaupun toh di uangnya kurang, kamu beli apa ya? Tetap kamu layani tanpa harus melihat nominal dia kurangnya. Hidup kamu hitung-hitung sedekah. Betul. Ya. Walaupun uangnya 2.000, tetap kamu ladeni dengan harga 3.000. Nggak apa-apa. Hitung-hitung kamu sedekah. Dari situlah biasanya nanti ya mudah-mudahan jadi usaha yang lancar. Amin, amin. Gitu. Amin. Secara nggak langsung kan ya gitu kan ya sambil jualan ya sambil sedekah kan. Betul. Dua-duanya jalan. Ya. Tidak boleh kalau wah kurang nang ibarat seperti itu kan ya Kasihan, Ya. kecewa. kurang. Tapi ya kadang-kadang gini Pak, kalaupun yang beli itu anak kecil, ini ya kadang-kadang jadi dilema juga, jadi apa ya bumerang. Kemarin di anak kecil itu beli dengan harga 2.000. Besoknya lagi bawa 2.000. 2.000. Nah, itu bisa ditrik Pak, itu. Ya. Bisa dicara dengan cara ya itu mau kita Ngurangin ngomong, porsi ya. enggak usah. Kita tetap kasih porsi bagus, porsi biasa, cuman diembel-embeli sedikit omongan. Biasanya semene ya nang misalnya biasanya 3.000. Ya. Besok Ya iki gak apa-apa, 2.000. Besok 3.000 ya. Besok 3.000 ya, soalnya regane semene. Tapi Karena- kita tetap tak kayak sing. Karena saya pernah melihat sendiri Pak, itu ya bikin apa ya, jadi pikiran saya ya Allah, yang goblok ini orang tuanya apa anaknya? Iya, aku ya itu kan harusnya orang tua kan ngerti lah, Iya. ukuran segitu, katakanlah apa ya harga makanan atau apa yang harusnya 10.000, harusnya 7.000, udah jelas lah makanan ini bentuknya udah jelas harganya. Tapi dengan anak itu bawa uang 2.000, yang jualan ini nggak tega, Iya. dikasihkan. Tapi besoknya Beli Kembali lagi ya. Nah, akhirnya pulang karena nggak boleh, nggak dikasih, yang gitu. Bilang sama orang tuanya, ini fakta. Bilang sama orang tuanya, nggak boleh ya. Harganya itu
harusnya aku 5.000 ya. Lah kemarin masih boleh 2.000 kok, masa sekarang 5.000? Wah, orang tuanya maju, ada maju. Nah, otomatis orang tuanya ngaprak-ngaprak, Pak. Iya. Anehnya kan di situ. Loh, kemarin anak saya beli 2.000 kok. Sekarang kok Mas, saya suruh kembali kok 5.000. Maksudnya memang harganya itu segitu, Pak, semestinya. Lah kalau kemarin saya tahu kalau bapak yang nyuruh ya tak kasih lah harganya 5.000. Saya pikir bapak anak sendiri yang beli. Ternyata nggak tahunya bapak yang nyuruh ya. Kan gitu. Ya itu fakta. Akhirnya kan ya ya tapi kadung nggo goreng 2.000. Lah ibaratnya itu. Ya ana pare yo ora iso Pak, tetep tak utangno 3.000 ya ngono lah. Anak dhewe entek kan. Ya akhirnya ya diam saja akhirnya Pak Ade. Ya wis iki sebentar 2.000. Kekurangannya kesok-kesok keri-keri. Bawa balik borak aku ini. Nah, aku pokoknya ya mau ngonangi mau ngono Pak. Sementing penjual itu tetap luas. Iya. Tetap luas kepada konsumen, semua konsumen. Ya. Walau mereka dari Kalau golongan apapun tetap luas harus kita layani dengan senyuman. Ya. Penting itu. Nah, jadi mudah-mudahan jadi resep sendiri ya Pengil. Jadi resep sendiri ataupun rekan-rekan yang lain mau usaha, yang penting satu. Jangan kalau mau jualan awal-awal jangan pernah terpikirkan untuk mencari keuntungan. Betul. Yang penting kamu niatan punya kegiatan, punya niatan untuk kerja. Yang pasti untung atau tidaknya itu bukan urusan kamu, yaitu urusan sama Gusti Allah. Ya Tuhan, urusan Tuhan. Ataupun hari ini kamu dikasih rezeki ataupun tidak, itu urusannya Tuhan. Betul. Kamu niatan saja, pokoknya kamu pengen kerja, udah gitu aja. Ya kalau mau kerja seperti laptop, ya itu mau harga yang pasti. Ya gitu lur, harga nominal. Kalau bisa anak kecil sekian, anak ada tingkatan. Jangan dipatok ukur untuk dewasa semua, kasihan. Yang beli anak kecil kasihan. Iya. Itu nanti jadi bumerang sendiri. Nah gitu ya lur. Sekali lagi, yang penting niat. Action. Ya niat, tindakan, untung dan rugi jangan pernah dipikirkan. Bagaimanapun kamu babat alas ataupun kamu awal udah pasti, jatuh bangun udah pasti. Dari situ nanti kamu bisa kalau kamu niat ulet, ya ulet, alot ataupun semangat, insya Allah Tuhan yang memberi jalan sendiri. Yang pasti gitu, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jalankan saja. Untung dan ruginya bukan urusan kamu, itu nanti sendiri ada yang memberi rezeki. Gitu lur, malam ini saya rasa ada resep ataupun dasar-dasar untuk wira-wira swasta. Mungkin dari rekan-rekan pengalaman di laptop yang baru mau awal. Mudah-mudahan menjadi inspirasi sendiri dari teman-teman yang lain. Yeah. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.